jujur aja nih ya, emang pas awal-awal masuk IPS itu minder banget karena stereotip yang nempel banget sama anak IPS kayak Anak IPS mah bocahnya bandel-bandel, anak IPS mah nggak pinter matematika. Hai semuanya, balik lagi bersama podcast santai tapi serius. Gue Padilla dari IPS yang katanya kerja cuma ngitung duit doang. dan gue Nadira anak IPS juga yang lebih sering ditanya anak IPS itu emang mau jadi apa sih nantinya. Nah, itu dia pertanyaan sejuta umat. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu nih, gue Nisrina Haurat, atau kalian biar lebih akrab, kalian panggil gue Bora aja. Nah, di sini gue bakal bantu jawabin semuanya pertanyaan-pertanyaan kalian biar gak ada lagi nih yang ngeremehin anak-anak IPS. Wah seru nih, jadi kita hari ini bisa ngobrol santai aja tentang Prospek kerja anak IPS gak cuma dari ekonomi doang bro. Tapi gue jujur aja nih ya, emang pas awal-awal masuk IPS itu minder banget karena stereotip yang nempel banget sama anak IPS kayak anak IPS mah bocahnya bandel-bandel, anak IPS mah nggak pinter matematika gitu. Betul banget itu. Iya benar, padahal anak IPS juga mikir loh, cuman bedanya nggak cuma tentang angka, tapi dia juga bergerak di bidang sosial dan kemanusiaannya. Nah, betul banget. Banyak banget yang nggak sadar kalau IPS tuh sebenarnya ilmunya tuh luas banget. Ada ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, sampai hukum. Kita tuh belajar gimana dunia ini berjalan dari sisi sosial dan juga ekonomi, bukan cuma teori di atas kertas doang. Bener. Tapi justru itu nggak sih yang bikin anak IPS itu fleksibel banget karena bisa masuk banyak bidang. Exactly, karena di dunia kerja itu gak cuma butuh orang yang bisa ngitung, tapi juga orang yang bisa ngatur, ngerti, dan komunikasiin semuanya. Oke Bora, sekarang masuk ke poin intinya aja ya. Sebenarnya anak IPS itu bisa kerja di mana aja sih? Wah, banyak banget tuh. Gue jabarin satu-satu ya. Jadi yang pertama itu ada ekonomi dan bisnis. Kalian banyak banget denger kayak FEB gitu kan. Itu ekonomi dan bisnis. Anak IPS bisa banget jadi akuntan, analis keuangan, marketing, HRD, manajer, bahkan biasanya pengusaha. Karena kita terbiasa ngatur strategi dan perilaku dan ngerti perilaku pasar. Nah iya, emang makanya banyak banget gak sih pengusaha-pengusaha sukses yang basicnya itu IPS karena Betul banget. kita tuh jago baca peluang gitu. Betul. Nah, yang kedua ada komunikasi dan media. Bidang ini tuh lagi rame-rame banget parah sekarang ya. Karena anak IPS tuh cocok banget jadi content creator, jurnalis, penyiar, public relations, atau sosial media strategis karena anak IPS tuh sebenarnya up to date banget soal media sosial. Dan itu semua sekarang dicari banget. Dunia digital tuh nggak cuma butuh orang-orang pintar, tapi juga orang-orang yang bisa menyampaikan idenya dengan bagus. Nah, yang ketiga ada hukum dan pemerintahan. Kalau lo tipe yang suka debat tapi elegan, ini bidang lo banget sih. Anak IPS tuh bisa jadi pengacara, jaksa, notaris, diplomat, bahkan pejabat publik nih. Wah ini sih cocok banget sama anak IPS yang idealis tapi logis gitu. Nah, kalau yang suka bantu orang lain di bidang pendidikan dan sosial juga cocok banget jadi guru atau dosen atau bisa kerja di bidang NGO. Yap, bener banget, anak IPS tuh punya empati yang sangat tinggi dan peka sama lingkungan di sekitar nih. Nah, yang terakhir pariwisata dan industri kreatif. Buat yang suka hal-hal kreatif dan jalan-jalan, siapa sih yang gak suka jalan-jalan ya kan? Bisa banget kerja di bidang pariwisata, event organizer, digital marketing, bahkan UI or UX researcher. Itu keren banget sih. Dunia kreatif itu emang luas banget dan selalu butuh orang-orang yang emang ngerti sama perilaku manusia alias anak IPS. Betul banget itu. Jadi buat kamu yang nanya anak IPS nanti kerja jadi apa? Jawabannya banyak banget. Ya yang penting bukan jurusan apa, tapi gimana kamu ngembangin diri kamu sendiri. Karena masa depan kamu itu nggak ditentuin kamu itu milih jurusan apa, tapi balik lagi ke usaha kamu sendiri. Nah, setuju banget. Jadi mulai sekarang bangga dong jadi anak IPS. Kalian tahu nggak IPS tuh kepanjangannya apa sih? Apa? IPS sama dengan ilmu pasti sukses. Oke deh, segitu dulu obrolan dari kita hari ini. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kamu biar gak salah jurusan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye semua.